Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semuanya tentang kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya permukaan zat cair melalui perantara seperti kain, dinding, pipa kapiler, dan lain-lain. Pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak banget, tapi saya akan mencontohkan 4 saja. Yang pertama, pada pakaian atau kain tekstil. Kalau teman-teman pernah ngerendam pakaian atau kain di wadah terus dikasih air, nah tiba-tiba si pakaiannya tuh larut dan menyebabkan airnya itu warnanya sama seperti pakaian kalian. Nah, yang kedua itu pada tumbuhan. Zat hara dari tanah akan naik dan langsung menuju batang, dahan, dan ranting pohon. Yang ketiga terjadi pada pernafasan ikan di insang saat oksigen dan karbon dioksida bertukar. Lalu yang terakhir terjadi pada pernafasan manusia saat hemoglobin akan menerima suatu oksigen yang diperoleh paru-paru lalu keluar kembali ke sel darah merah melalui pembuluh darah kapiler. Nah, keempat tadi adalah contoh kecil dari pengaplikasian kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kapilaritas sama ya seperti surface tension, dia ada hubungannya sama gaya kohesi dan gaya adhesi, tapi tidak sama banget, cuman sama di gaya kohesi dan adhesi saja. Nah, gaya kohesi itu gaya tarik sejenis yang saling menolak, sedangkan adhesi gaya tarik tidak sejenis yang saling melekat. Apa aja sih pengaplikasian gaya kohesi dan gaya adhesi? Kalau gaya kohesi, kalau teman-teman lihat kain tekstil nih mudah kotor, nah itu termasuk dari gaya kohesi. Terus kalau gaya adhesinya, kalau teman-teman punya luka atau ada bekas jahitan gitu habis operasi, nah kalau dulu tuh kan harus dijahit ya pakai benang. Kalau sekarang kan cukup dilem juga bisa ya kan, bisa merekat. Nah jahitan yang dilem itu dan merekat itu termasuk dari gaya adhesi sendiri teman-teman. Nah, kita balik lagi ya ke kapilaritas. Oke, di sini saya punya 2 tabung. Di tabung ini ada air yang isinya ada isinya air sama pipa kosong. Nah, di tabung yang A ada airnya itu H2O, sedangkan di B airnya itu H2. Beda ya. Nah, kok di gambar yang A airnya cekung dan membasahi pipa kapiler, sedangkan di B malah cembung dan tidak membasahi pipa kapiler. Kenapa? Jawabannya adalah di gambar yang A, air itu kan zat cair, sedangkan pipa itu zat padat. Ketika zat cair bertemu zat padat, dia akan membentuk cekung dan akan membasahi si kapiler. Sedangkan kalau misalnya di B, raksa itu kan zat padat ya. Tabung juga zat padat sehingga tidak bisa membasahi tabung dan membuat air itu menjadi cembung, sehingga kita bisa simpulkan kalau gambar A itu adhesinya lebih besar daripada kohesi dan B kohesinya lebih besar daripada adhesi. Nah teman-teman, ini ketiga ini termasuk dari cara si kapilaritas, tapi kita cuman makainya yang bagian bawah aja ya teman-teman, yang H2pi cos theta per YR. P-nya di sini keliling tabung, A luas tampang tabung, P-nya tegangan, Y-nya berat jenis, R jari-jari, dan hanya kenaikan kapiler. Oke, kita langsung ke soal. Soal pertama, tentukan tinggi kolam air yang terbentuk di dalam tabung vertikal berdiameter 1 mm. Karena kapiler atau tabung tersebut dimasukkan ke dalam air, tegangan permukaannya menjadi sebesar 7,4 kali 10 minus 2 N per M dan sudut kontaknya 5 derajat. Oke, kita tulis diketahuinya bla 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 bla.
Karena di sini kita nyarinya R ya, butuhnya R, maka si diameternya dirubah ke meter dulu lalu dibagi 2. Nah, teman-teman, ini gambar termasuk penggambaran dari pertanyaan yang tadi. Jadi, nanti si tabung ini akan dimasukkan ke dalam air. Contohnya seperti ini, nanti bakal jadi seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kita cari hasilnya. Nah, kita pakai rumus yang tadi yang terakhir, yang H sama dengan 2 pi cos theta bagi PGR. Kita masukin semuanya, lalu akan menghasilkan 0,03 meter. Oke, mudah kan? Nah, kita yang kedua. Tentukan penurunan air raksa dalam sebuah pipa berjari-jari 2 mm apabila pada sudut kontak raksa dengan kaca sebatas 150 derajat dengan tegangan permukaan 0,545 Newton per meter, kemudian massa jenis raksanya 13,600 kg meter kubik. Oke. Ya, ini gambar dari pertanyaan tadi ya. Nah, ini nih raksa nih, ini raksa. Raksa itu akan mencembungkan ya. Nah, akan naik. Nah, kita disuruh cari nih penurunannya. Oke, kita pakai rumus yang terakhir tadi. H sama dengan 2Y cos theta per PGR. Kita masukin semuanya dan akan menghasilkan 0,0034. Karena ini masih meter, kita pindahkan ke milimeter sehingga dikali 10.000. Sehingga akan menghasilkan 3,4. Karena di sini ditanyakan penurunan, sehingga hasilnya harus minus. Minus itu artinya penurunan, sehingga jawaban dari min 3,4 artinya penurunan si raksanya sampai 3,4 mm. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami kan? Oke, selesai